Dengan pandemi saat ini sebetulnya kita sudah terputus dengan masa lalu, gitu. Nah, terputus dengan masa lalu artinya ya kita nggak pernah mengalami hari ini gitu. Dan semuanya totally berubah, semuanya gamenya changing gitu ya. Yeah. Ya saya pikir ketika kita nggak improve ya maka kita akan ketinggalan dan kita akan kalah gitu. Sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup Skopi ini gitu. Halo, balik lagi sama gue Ingga Putra di Pikes From Home. Nah, hari ini gue akan ngajakin kalian ngobrol-ngobrol santai dengan topik kita hari ini, bagaimana transformasi teknologi berada di antara kita. Nah, seperti biasa, sebelum gue mulai ngobrol-ngobrol santai, enaknya mungkin gue bacain sedikit berita kali ya dari republika.co.id. Nih gue bacain beritanya. Industri 4.0 dan Industri 4.0 dan Industri 4.0 berbasis cyber fisik, Internet of Things. Komputasi awam dan komputasi kognitif telah berdampak pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Kehadiran Industri 5.0 untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi digital, kemajuan paralel dengan penyelesaian masalah sosial. Industri 5.0 identik dengan sinergi peradaban manusia dan teknologi digital tanpa menghilangkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Industri 4.0 yang berbasis pada physical cyber telah membuat perubahan drastik, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, bahkan perilaku individual. Pandemi ini juga menerpa secara global, membuat semua penduduk di dunia berpaling pada teknologi telekomunikasi dan digital. Nah, pas banget, kita bakalan ngobrol sama seorang laki-laki kece yang udah banyak malang melintang di dunia teknologi informasi. Dan ternyata banyak juga membantu korporasi besar hingga UMKM. Gokil gak tuh? Udah hadir bareng kita secara virtual. Ini dia Satria Wira Wicaksana. Asik. Halo Mas Satria. Hai Mas Ingga. Gimana nih kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. PPKM mulu ya? Iya, alhamdulillah sehat. Nah, si Mas Satria ini merupakan, banyak nih. Narsum gua hari ini ya, asal lo tahu ya, beliau adalah CEO dari steam.co.id, CIO dari ngelapak.co.id, dan CSO lautan.io. Bro, gimana nih bro? Siap. Gua penyebutannya gak ada yang salah kan? Ya, bro aja ya. Bro aja ya. Gak salah Mas. Ini anaknya gue panggilnya Satria aja ya. Ya, panggil nama juga boleh Mas. Oke, Satria, gimana nih? Gue biasanya kan menanyakan stress level. Cuman kali ini kayaknya beda ya. Gue mau menanyakan level happy atau bahagia gimana bro? Asik. Waduh. Level happy atau bahagia menurut gue nih, atau level happy atau bahagia yang lagi gue rasain? Yes, sama aja bro. Gimana bro? Apa ya? Jadi bahagia dan senang itu different things gitu. Maksudnya buat gue sendiri, gue level of bahagia yang gue terus tingkatkan. Jadi, Yes. Karena buat gue bahagia dan senang itu relatively totally terpisah banget. Karena di mana hati kita bahagia itu di situ rezeki akan datang gitu. Tapi kalau kita senang itu ya hanya semu aja. Jadi ya cuma datang begitu terus pergi lagi gitu, senang. Sadis dari Satria loh nih. Satria, mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, enak kali ya kita kenalan dulu sama Sobat Pinvest dan Pinvester kita. Siapa sih ini Satria ini? Kalau tadi kan dari gua nih, sekarang coba deh lo yang memperkenalkan diri lo deh ke teman-teman, ke Sobat Pinvest dan Pinvester. Oke, Bro Ingga. Ya, kalau Bro kayaknya kurang ya, masih Ingga kali ya. Iya boleh, apa aja Pak. Mas Ingga. Izin saya perkenalkan diri. Nama saya Satria Wira Wicaksana. Sahabat apa tadi? Pinvestor dan Sobat Pinvest dan Pinvester. Oke, Sobat Pinvest dan Pinvestor. Oke. Pinvester. Saya biasa dipanggil. Siap. Saya biasa dipanggil Satria. Jadi teman-teman biasanya panggil saya Satria. Asal jangan pakai bang gitu ya. Jadi kalau bang tuh nanti jadinya bangsat gitu. Bang juga. Jadi biasanya Mas Satria gitu.
Oke, saya lahir di Sumatera Selatan. Jadi saya berasal dari kota kecil di Sumatera Selatan, namanya Kota Lubuk Linggau. Dan memang saya adalah anak rantau nih, Mas Iga. Jadi setelah lepas SMA, saya memang merantau kuliah untuk studi di Bandung, gitu ya, Kota Bandung. Dan memang saya saat ini sedang totally menjalani entrepreneur atau usaha. Namun sebelumnya saya juga menjalankan dunia profesional hampir 9 tahun lah ya di dunia korporasi dan profesional gitu. Lama juga ya, 9 tahun di dunia korporasi ya. Ya, betul. Gila. Dan sekarang udah beranjak menjadi entrepreneur sadis. Keren ya. Brother, Angkatan pandemi. Ya, gimana Mas Tiga? gue pengen denger dong tanggapan lo dari kutipan yang barusan gue bacain. Gimana tuh bro? Ya, jadi dengan pandemi saat ini sebetulnya apa ya, sudah tidak bisa lagi bahwa kita itu menolak digitalisasi dan transformasi digital gitu ya. Karena ya semuanya, everything itu semuanya menggunakan teknologi gitu. Dan memang sudah tidak ada celah lagi untuk orang bilang tidak mau melek teknologi gitu Mas Hingga. Yes. Kondisi saat ini memang ditambah pandemi, menurut saya itu mempercepat semua proses transformasi digital yang terjadi khususnya di Indonesia. Gitu. Keren. Nah, sebentar. Kalau gue mau ngomongin industri 4.0 nih ya. Kalau ngomongin kalau ngomongin industri 4.0, Indonesia ini sebenarnya udah di posisi kayak gimana sih, bro? Sebetulnya untuk Indonesia, saya pikir adalah banyak sekali anak muda Indonesia itu yang memang berada di dalam dunia riset dan teknologi. Cuma memang kondisi saat ini adalah apakah kita yang muda-muda ini diberikan kesempatan untuk kemudian memberikan sebuah solusi ataupun sebuah kontribusi pada negara mengenai teknologi itu sendiri gitu loh. Karena banyak teman-teman di university, terus kemudian banyak teman-teman di institusi gitu ya. Saya pikir riset-riset teknologi dan menuju 4.0, menuju 5.0 gitu ya, itu banyak sekali. Cuma memang the problem is adalah bagaimana teman-teman muda ini diberikan kesempatan untuk kemudian hasil risetnya tadi untuk industri 4.0 itu bisa dihilirisasi menjadi sebuah solusi konkret di Indonesia itu sendiri, gitu Mas Indra. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin Internet of Things, IoT gitu ya, teman-teman tuh mungkin belum banyak kali ya yang umum sama Internet of Things. Menurut lu, how IoT shaping today's in living? Berhubung lu sendiri juga kan lu berkecimpung di dunia Internet of Things nih. Menurut lu gimana, Mas? Ya, jadi apa ya? Sekarang itu memang kita dihadapi dengan bukan lagi terhadap dunia teknologi informasi, tapi lebih kepada data teknologi gitu ya. Yes. Data teknologi. Nah, setiap yang kita lakukan sebetulnya saat ini sudah nge-create sebuah data gitu. Nah, either itu menggunakan sensor atau either itu menggunakan telekomunikasi, itu yang kemudian sebetulnya buat kita tidak sadari bahwa sebenarnya implementasi itu sudah kita lakukan. Contohnya adalah sudah banyak sekali di public facility itu CCTV gitu ya. Yeah. CCTV. Bagaimana CCTV itu bisa memonitor keadaan dari ruang publik, terus bagaimana teknologi tersebut juga bisa memapping seberapa crowded traffic yang ada di public facility tersebut. Itu juga secara tidak sadar sebenarnya kita sudah menerapkan ke sana gitu. Nah, ditambah lagi sebetulnya kalau bicara dunia IoT, Internet of Things, itu sebetulnya kita juga sudah ketinggalan. Masih enggak, anyway, karena buat teman-teman di luar sana, karena buat teman-teman di luar sana, khususnya di Hong Kong University, saya pernah baca satu artikel di sana, ternyata mereka itu sudah beranjak ke blockchain of things, jadi bukan lagi Internet of Things, gitu. Gue sempat baca sih tuh sedikit tentang si blockchain ini gitu. Blockchain kan jadi intinya kan
datanya tersentralisasi gitu ya, kurang lebih ya. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara internet, internet itu kan sejarah dan awal mulanya itu kan dari project ARPANET gitu ya, dan dimana sebetulnya negara US lah yang punya project itu di awal gitu ya, dengan basis military sebetulnya. Nah, bicara internet juga sebetulnya bicara centralized, jadi terpusat. Nah, blockchain itu sendiri sebetulnya kebalikan dari centralized. Blockchain itu sendiri adalah decentralized. Jadi ya itu dua hal yang berbeda tuh, teknologi internet dan teknologi blockchain. Dan itu juga merupakan salah satu dari konsep lo yang di Steam ini kan? Persis sekali. Keren. Betul sekali. Udah baca Pak kemarin Pak. Oh gitu ya, udah kepo-kepo dikit gitu ya. Gue udah kepo-kepo dikit dari kemarin. Oke. Well anyway, gue kalau ngelihat title lu nih ya, title lu nih ada banyak banget. Ada CEO, ada CSO, ada CIO. Iya bener ya? Oke, ya. Bener. Betul. Nah ini gue pengen tanya, lu tuh kurang capek apa gimana Pak? Sampai banyak banget nih title-nya. Masih muda ya, masih bisa. Masih energik gitu. Gila, kalau di berita-berita kan ini ada pemuda asal Arek Surabaya. Waduh, rame banget yang bahas tentang Satria dan kawan-kawannya. Berarti basis dari Surabaya nih ya? Lo aslinya dari Surabaya nih ya? Aku aslinya Palembang, tapi oh iya, lo lahirnya kan di Palembang, cuman ada keluarga yang di Surabaya, Jawa Timur. Oke. Dan sekarang lagi di Bali. Nah, gue pengen dengerin dong, lo kan as a CEO nih dari Steam. Gue pengen tahu dong nih Steam. Tadi tuh sebenarnya pas siang-siang kita tuh sempat ngobrol-ngobrol ya Mas, cuman mungkin karena waktunya nggak sempet. Nah, gue tanya di sini aja deh kalau gitu deh. Ceritain dong bro tentang Steam lo ini bro. Ya, oke. Jadi Steam itu sebetulnya satu brand yang sebetulnya juga kalau anak gaming tahu tuh sama juga Steam game tapi yes, ya. Gitu kan. Gue baru mau nanya itu tuh. Oke, itu different Mas. Jadi Steam itu sebetulnya adalah singkatan di mana gue sama teman-teman itu punya perusahaan. Nama perusahaan kita adalah Solusi Teknologi Ampuh. Okay. Nah, kita singkat menjadi Steam. Iya. Anyway, kenapa Steam? Karena Steam sendiri sebenarnya satu model pendidikan yang digunakan di US yang sebetulnya kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, Art, dan juga Matematik. Yes. Itu. Nah, ini basis ini juga ternyata diserap nih oleh kementerian kita, Kementerian Perindustrian untuk revolusi Indonesia 4.0 gitu. Nah, sejarah kita develop Steam, sebenarnya Steam sendiri bergerak di bidang industrial IoT. Jadi antara Internet of Things dan industrial Internet of Things itu juga different Mas Ingga. Nah, di Steam sendiri kami kebetulan memang mendapatkan amanah untuk mengerjakan salah satu proyeknya BUMN Oil and Gas, dan itu juga blessing sekali karena kita dipercaya untuk pegang saat ini 11 site bandara DPPU gitu ya. 11 site DPPU itu depot pengisian pangkalan udara gitu. Jadi kita monitoring ketersediaan aftur di bandara di Indonesia gitu Mas Ingga. Nggak main-main sih, sekaliber Pertamina. Gue sempat pernah bekerja di sebuah perusahaan K3S lah, salah satu K3S di industri oil and gas gitu. Dan memang untuk memasuki ranah ke situ tuh bukan perusahaan yang ece-ece sih. Bisa sampai masuk ke situ tuh bukan perusahaan ece-ece sih. Sadis ya berarti ya sistem ini ya. Jadi aku juga dulu sebenarnya sedikit cerita Mas Ingga. Aku pertama karir gitu ya. Jadi dari saya berkuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Oke. Nah, di sana saya ngambil major teknik elektro, embedded system, robotik gitu ya. Nah, kemudian memang saat itu ketika saya semester akhir, saya
di kesempatan untuk mengikuti Olimpiade Sains Pertamina waktu itu gitu ya. Nah, dan saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa magang nih di salah satu grup Pertamina, dan saat itu penempatan saya di grup di Pertamina Foundation. Gitu. Jadi berkat hubungan baik sih Mas. Jadi apa ya? Banyak teman kan katanya banyak rezeki gitu ya Mas ya. Yes. Jadi ya hubungan baik ini dari awal gitu saya dan teman ini ya terus berlanjut sampai dengan hari ini, dan ketika saya dan teman-teman di tim siap untuk bisa membantu teman-teman yang ada di Pertamina, ya why not? Keren. Gila, keren banget. Jadi intinya lu bisa memberikan reporting terhadap 11 site ya. Dan lu memberikan reportingnya gila. Dan itu lo develop sendiri. Luar biasa nih ITB nih, idaman teteh Bandung. Asik. Gue juga nyonya orang Bandung loh. Oh gitu, siap. Iya. Besar di Bandung, luar biasa. Iya. Nah, tapi ada juga nih yang gak kalah keren ya. Project lu ini bareng teman-teman lu kayaknya ya. Itu adalah project ngelapak yang kayaknya di tengah-tengah pandemi ini tuh pas banget ya. Kalau ngomongin ngelapak dan membantu UMKM. Coba dong bro ceritain bro tuh kayak gimana tuh projectnya tuh bro. Nah, ini juga salah satu startup yang unik gitu ya. Awal mula sebetulnya mengenai ngelapak ini kita dipertemukan di salah satu para founder ngelapak itu dipertemukan di salah satu eventnya Pak Mardi Kuwowi, Mas. Bos Pensotoloyo. Iya. Nah, di Jogja gitu. Nah, jadi di saat itu kita sepakat, kita melihat sebetulnya ini roda perekonomian Indonesia sebetulnya digerakin 90%-nya UMKM nih gitu ya. Tapi kok masih banyak sebetulnya pain point UMKM di Indonesia. Nah, dari sana kita berangkat bahwa ya kita petain nih mind map-nya, problemnya, apa yang mau kita solve, dan kita terus untuk bagaimana UMKM ini punya sebuah kanal gitu ya, dan sifatnya itu adalah aplikasi untuk kemudian dia punya authority atas bisnis yang dia lakukan. Gitu Mas. Sadis. Gue sempat lihat sih beberapa merchant yang mereka sign up ya berarti di tempat lo ya. Mereka tuh punya kayak kanal sendiri, udah kayak app sendiri ya berarti ya? Ya, betul. Jadi istilah kerennya kita bilang independent e-commerce. Asli, keren. Dan itu rata-rata merchant ini ya, makanan ya? Kebanyakan untuk saat ini merchant makanan. Cuma memang F&B kali ya kita bilangnya ya? Betul, food and beverage. Betul, F&B. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Mas Siga untuk teman-teman UMKM ini apapun itu, kayak misalkan pengrajin aksesoris atau kemudian dia punya jasa desain grafis atau jasa programming, dia juga bisa punya aplikasi sendiri. Betul. Karena gue ngeliat scope-nya tuh cukup luas ya pas gue ceki-ceki kemarin gitu kan. Wih, jadi mereka ini bisa punya literally kayak app sendiri gitu loh. Gue ngeliatnya kayak, dan itu for free ya di awal ya? Ya. Jadi untuk ngelapak sendiri sebetulnya kita ada 3 keyword Mas yang mau kita bantu gitu loh untuk UMKM Indonesia. Pertama, bagaimana UMKM itu mudah untuk mengakses permodalan itu sendiri. Kedua, bagaimana UMKM itu bisa memasarkan dan closing nih produknya gitu. Terkadang modal ini juga tidak menjadi urutan nomor 1 nih di saat pandemi. Yang nomor 1 adalah bagaimana jualan mereka ini laku gitu. Dan mereka mendapatkan pendapatan untuk menyambung hidup gitu. Dan ketiga itu mengenai literasi pembayaran digital gitu. Nah, dengan aplikasi yang tadi di-develop oleh Ngelapak, kami harap sebetulnya UMKM ini punya sebuah kanal baru nih ceritanya. Jadi yang mereka terbiasa tadinya, mereka sebetulnya sudah moving ke digital. Mereka sudah gunakan marketplace gitu ya. Dan banyak sekali marketplace unicorn di Indonesia kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Tapi kami Ngelapak hadir untuk melengkapi nih Mas ceritanya sebuah kanal digital tadi. Keren. Dan orang kalau mau daftar tuh gimana tuh? Kalau misalkan gue merchant nih misalkan, gue mau mendaftarkan tuh gimana tuh caranya tuh? Untuk saat ini memang platform yang kita gunakan masih 1.0 Mas. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar untuk mendapatkan sebuah aplikasi digital, itu mereka tinggal akses di website kita ngelapak.co.id. Di sana mereka mengisi form untuk kemudian data-data yang mereka bisa input, dan nanti ada supporting team juga dari Ngelapak yang
siap mendampingi kira sampai dengan teman-teman UMKM itu punya kanal aplikasi digital tadi baik di Android ataupun di iOS. Keren. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin dan lagi nontonin kita, nah jangan lupa tuh ya, dicatat. Brother, kalau dari lu nih membuat mendevelop deh ceritanya, lu kan developing lu tuh udah keren banget ya, lu bisa direct reporting yang dari after si Pertamina ini, dan kemudian lu bisa mendevelop sebuah apps untuk UMKM. Itu biasanya kendalanya apa aja sih, bro? Nah, masing-masing industri, makanya tadi di depan saya bilang ke Mas Iga, jadi saya running di 3 industri yang totally sangat berbeda sekali. Jadi kalau misalkan kita di STEAM itu bermain di ranah industri, korporasi besar, kalau di ngapa kita main di ranah UMKM gitu ya. Dan kalau lautan itu sebetulnya sebuah crypto aset ataupun crypto exchange yang saat ini memang juga lagi ramai juga nih di kalangan milenial dan anak muda di Indonesia gitu. Jadi 3 hal yang sangat totally different. Tapi buat saya Mas gini, dengan kondisi pandemi sekarang sebetulnya di market itu sendiri kita nggak bisa lagi menghit market dengan middle area. Jadi either kita hit dengan bottom of pyramid gitu ya, atau top of pyramid gitu Mas. Dan lo hajar yang top of pyramid aja ya berarti ya? Iya. Biar kenceng juga ya. Biar kenceng juga, tapi enggak juga sih Mas, karena dengan pandemi sekarang semua dana kan ya direlokasi ya dengan kebutuhan COVID, terus kemudian kebutuhan masyarakat dan segala macam. Itu juga saya mengalami nih bagaimana bisnis B2B ini sekarang dalam masa yang ya challenging dan survive. Banget. Gue setuju. Kalau untuk ngomongin challenging tuh gue setuju banget. Lalu menarik ya, tadi kan lo sempat mention tentang si lautan.io. Gue padahal belum masuk situ sih, cuman ya udah karena lo udah membahas nih ya. Dan memang si cryptocurrency ini kan juga lagi rame nih. Gue sejujurnya ya, gue punya beberapa temen gue yang dulunya nggak terlalu interest soal itu gitu loh. Topik mereka saat ini kurang lebih udah ngomongin soal cryptocurrency. Udah keren-keren deh bro, maksudnya topiknya tuh udah ngomongin ke arah investasi gitu. Yang dimana kadang-kadang gue, kok lo masih muda udah paham aja gitu loh. Kenapa gue nggak? Gue kadang gue sempat berpikir, kenapa gue dari muda gue nggak coba mau into deep. Kalau dari lu, menurut lu gimana nih? Kan lagi rame nih. Ceritain dong bro, coba. Menurut pendapat lu deh. Menurut pendapat gue sebetulnya gini Mas. Di Indonesia sebetulnya kaget-kagetan ya. Maksudnya dengan orang itu lagi happeningnya itu kripto, semuanya main kripto gitu. Yes. Nah, salah satu yang mungkin kemarin saya sempat ngobrol juga nih dengan Mas CEO kita, Mas Fandi, Invest. Ini sebuah cara baru dan kanal baru yang saya pikir bagaimana mengedukasi milenial dan zilenial ini untuk sebetulnya melek dulu investasi sebelum mereka memilih instrumen-instrumen yang ada. Karena kan bicara kripto aset investasi mesti juga harus diukur nih risknya seperti apa gitu. Tapi anyway kalau kita di lautan sedikit saya cerita, kita sebetulnya menjadi sebuah solusi dan memang market yang mau kita masuk adalah market yang spesifik sekali gitu ya. Jadi untuk lautan.io kita market Rusia yang ada di Bali gitu ya, yang mau kita target untuk kemudian mereka itu bisa dengan mudah menukarkan cryptocurrency atau crypto aset yang mereka punya, terus diintegrasikan dengan prepaid debit card. Jadi ada prepaid debit card berlogo GPN, itu sehingga mereka menjadi solusi yang tadinya orang asing tadi katakan mau membuat sebuah rekening di Indonesia kan nggak gampang ya bro ya. Dia harus butuh kita, harus butuh ini itu. Nah dengan lautan.io sebetulnya mereka akan solve di sana gitu. Sifatnya kalau dan juga yes. Lanjut. Yes, gimana Mas? Sorry lanjut. Ya, Nah, selain itu juga memang lautan.io kita juga punya sister company juga yang memang ke depan akan membuat sebuah token lautan gitu ya. Jadi token laut di mana sebetulnya dengan menggunakan underlying project yang real, dan project yang real tersebut adalah tambang emas. Gitu. Jadi
Lautan dan .io adalah platform untuk exchange, untuk diintegrasikan kepada prepaid debit card tadi. Tapi di sisi lain juga di grup kita yang di sebelah, kita juga saat ini sedang menyiapkan koin lautan nih Mas. Koin lautan. Gitu. Sifatnya berarti mirip kayak changer gitu kali ya? Iya, betul. Keren. Betul, kayak changer. Gile. Udah develop Aftur, terus develop platform UMKM dan changer juga. Lu gila lu ya, lu emang idaman teteh Bandung nih kalau kayak gini nih. Orang sih Mas kalau pengen jadi idaman teteh Bandung emang harus jadi orang gila. Kenapa gitu tuh? Iya dong. Jadi kalau orang gila itu kan gila tanda kutip loh ya. Iya. Gila yang gimana? Ya jadi karena kalau kita mau sukses, kalau kita mau outstanding, ya kita harus menjadi orang yang tidak seperti biasanya, gitu Mas. Tapi ya anyway, di tengah pandangan baik tentang si trading kripto gitu ya, atau tentang investasi ini, tapi banyak juga orang-orang ya yang masih memandang investasi ini tuh kayak investasinya memiliki resiko tinggi lah. Tapi memang benar ya investasi risiko tinggi ya? Kalau menurut lu gimana tuh? Nah, jadi gini, investasi resiko tinggi. Aku mungkin sedikit cerita. Dulu 2013 saat gue masih kuliah nih, gue ngolek beberapa Bitcoin. Dan today, gue masih menyisakan 8 BTC di wallet crypto gue. Gitu. Nah, yang waktu itu ceritanya gue ngambil di harga 2013 itu masih 11 juta per BTC gitu ya. Dan saat itu orang-orang banyak bilang, waduh, lu ngapain sih ngambil BTC gitu? Lu percaya bakal ada satu mata uang dunia gitu ya? Yang gimana gitu. Tapi ya ternyata terbukti di hari ini, wah BTC Bitcoin harganya udah ngehit hampir 700 juta per BTC gitu. Jadi bicara investasi menurut gua bicara long term sih Mas. Jadi ketika aset kripto itu lu beli, ya lu harus bicara menunda kesenangan, lu harus bicara sabar, lu harus bicara yang istilahnya long term banget. Kecuali memang lu sudah paham ilmu trading, ya lu bisa main di tradingnya, baik sisi fundamental analisis ataupun technical analisis. Iya, dan ini bisa nih menghalau buat teman-teman yang masih skeptis soal resiko gitu ya. Ini bisa nih, barusan quotes yang tadi lu bilang tuh kayak bisa menghalau teman-teman yang masih berpikiran skeptis tentang investasi ini. Dan memang risikonya di mana-mana ada ya. High risk, high return memang. Setuju kan ya? Setuju banget. High risk, high return, low risk, low return, no risk, no return. Asik. Kalau dari lu sendiri nih, kalau dari lu sendiri, lu udah melakukan investasi kah? Atau lu portofolio lu tuh ada di mana? Yang lu lakuin ya saat ini? Oke. Jadi sebetulnya gua dari mulai berkarir gitu ya, dari mulai gua bisa generate pendapatan sendiri, itu gua udah belajar dan juga put di beberapa instrumen investasi gitu Mas. Jadi kayak gue put di saham, gue put di reksadana, gue put juga di gold gitu, gue put juga di cryptocurrency. Nah ini gue sebetulnya dari mulai gue punya pendapatan, gue orangnya sudah belajar sampai hari pun gue juga masih belajar gitu untuk bagaimana kita mendiversifikasi portofolio investasi dan juga kita mengerti bagaimana memanage resiko. Karena kalau bicara resiko sebetulnya ya pasti akan terjadi ya Mas, enggak ya? Tergantung cara kita untuk memanage dan mitigasi resiko itu. Benar. Gila, bahasanya keren banget nih. Gue beda emang kalau ngobrol sama CEO ya. Biasanya nih gue sebelum masuk ke penghujung acara nih, gue biasanya suka ngajak ngayal babu nih. Boleh ya? Oke, boleh dong. Oke, menurut lu banget nih ya. Kira-kira ke depan tuh bakalan ada teknologi baru apa nih yang bakalan ada di sekitar kita? Oke, tadi Mas. Jadi saat ini sudah eranya data teknologi gitu ya. Makanya sebetulnya untuk saat ini juga sudah bukan hal yang baru juga bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru nih. Data scientist, kemudian UI UX designer, terus kemudian
IoT engineer gitu. Iya. Wah, banyak sekali jenis pekerjaan baru yang hadir. Dan bicara ke depan sebetulnya saya pikir dengan pandemi di mana kita harus tetap harus berjaga jarak, terus kemudian stay safe di rumah kalau tidak ada hal urgent yang harus kita lakukan. Iya. Everything saya pikir semuanya akan IoT pada waktunya gitu. Keren. Semuanya bakal dikendalikan lewat teknologi. Contohnya ya tadi ya. Tapi memang challenge IoT di Indonesia karena juga saya ada beberapa teman-teman yang memang terlibat aktif di ASIOT. ASIOT itu Asosiasi IoT Indonesia. Oh, ada tuh ya? Itu memang menjadi challenging adalah ada asosiasinya Mas, teman-teman yang memang bergerak di IoT. ASIOT. Ya, challengingnya tadi jadi? Ya, jadi challengingnya ya memang infrastruktur di Indonesia saat ini ya baru mau masuk gerbang 5G gitu. Nah, kembali ke cerita awal tadi di Steam sendiri sebetulnya yang kita lakukan dengan Pertamina, kita baru sebatas monitoring nih Mas, belum sampai controlling. Nah, dengan adaptasi teknologi dan adaptasi 5G ke depan, saya pikir untuk industri IoT ke depan akan lebih maksimal lagi, bukan cuma bisa monitor tapi juga bisa kontrol. Sadis. Gue padahal tadi sebenarnya pengen ngajakin ngomong bercanda, cuman karena lo jawabannya serius, tapi keren juga jawabannya. Tapi memang, tapi gue menarik sih. Memang yang tadi lo ngomongin perubahan gitu ya. Memang gue juga yakin sih semua itu akan berubah pada saat kalau kita memasuki 4.0 ya. Dari satu sisi kayak misalkan sekarang aja banyak hal yang udah semuanya serba robot gitu loh. Kayak pabriknya Suzuki deh kalau nggak salah. Pabriknya Suzuki semuanya banyak beberapa orang yang tergantikan sama robot. Dan gue rasa kalau kita memang nggak akan improve, ya kita nggak bakalan, ya kita bisa aja nanti kita tergantikan oleh si Internet of Things ini gitu loh. Ya nggak sih, lu setuju nggak sih sama pendapat gue itu? Keep improving ourselves to be better. Ketika kita nggak berani untuk improve karena apa ya, dengan pandemi saat ini sebetulnya kita sudah terputus dengan masa lalu gitu. Nah, terputus dengan masa lalu artinya ya kita nggak pernah mengalami hari ini gitu. Dan semuanya totally berubah, semuanya game-nya changing gitu ya. Ya saya pikir ketika kita nggak improve ya maka kita akan ketinggalan dan kita akan kalah gitu. Sadis. Keren. Gue setuju banget soal itu. Dan apa lagi ya? Gue pengen tanya bucket list lo aja deh. Bucket list lo tahun 2021, 2022 deh. Kan kita 2021 udah mau habis nih. 2022 bucket list lo apa? 2022. Iya. 2022 gue pengen kalau seandainya pandemi sudah sedikit bisa dikendalikan, mungkin gue akan set up untuk naik haji bareng keluarga. Amin, ya Allahu Akbar, amin. Cita-citanya mulia banget, gila. Gue doain dari sini. Lalu ada next project apa nih buat Amin. Buat next project tahun depan ada apa aja nih? Saat ini confidential? Belum sih Mas. Mungkin untuk saat ini kita lebih kepada buat gue pribadi kayaknya kita fokus dulu di 3 hal ini sih Mas. Keren. Fokus dulu di 3 hal ini. Jadi kita memang harus fokus di industri IoT, terus kemudian kita membantu UMKM tadi dengan ngelapak, dan terakhir cryptocurrency dengan lautan gitu. Luar biasa. CEO, CSO, dan CIO kita. Any last word? Any last word bro buat teman-teman kita di luar sana? Ya, buat teman-teman di luar sana sebetulnya melihat kondisi saat ini, jangan pernah kita untuk melihat sebuah hal yang pasrah atau sedih atau kemudian kita tidak bisa lebih baik. Justru akan selalu, karena dunia ini kan, semesta ini kan berpasang-pasangan gitu ya Mas ya, ada yin yang gitu ya, ada. Nah, cobalah kita melihat dari sisi opportunity nih gitu. Dengan pandemi yang ada saat ini, saya pikir akan banyak sekali opportunity di depan mata yang kita bisa lakukan bareng-bareng, kita bergandengan tangan bareng-bareng, kita kolaborasi bareng-bareng, karena kondisinya saat ini kita sudah tidak mungkin lagi untuk berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing, kita semuanya harus bareng-bareng gitu. Luar biasa. Thank you banget loh buat Mas Satria. Thank you banget Mas Hingga. Terima kasih banyak. Cukup memberikan inspirasi dan menambah wawasan buat kita.
luar biasa. Dan Terima kasih, sama-sama. dari semua yang gue rangkum berarti kita memang sebagai bukan sebagai, kalau kita memasuki industri 4.0, kita juga harus improve diri kita sendiri agar kita tidak ketinggalan zaman, agar kita tidak tergantikan. Betul. Setuju ya? Betul. Oke, luar biasa. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita ya, Mas Satria. Makasih udah mau mampir ke tempat kita, udah mau ngobrol-ngobrol santai bareng sama kita. Buat teman-teman, jangan lupa dengerin ngobrol-ngobrol santai kita yang pastinya memberikan inspirasi dan menambah wawasan. Jangan lupa juga saksikan kita di YouTube dan dengerin kita di podcast Spotify. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan di komen. Gue Ingga Putra. Gue Satria. Sampai jumpa di PK selanjutnya. Dadah!